Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 1 kelas 3, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1, Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta ta ta. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Jawabannya adalah bagian yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup dari lagu Cicak di Dinding tersebut adalah diam-diam merayap. Hal tersebut menandakan bahwa cicak memiliki ciri-ciri dapat merayap di dinding. Selain itu, cicak juga memerlukan makanan berupa nyamuk. Perhatikan kembali tanda lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Ayo berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Jawabannya adalah Ta 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 ta, ta 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 ta. Nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol pendek. Nyanyikan dengan suara ta untuk simbol panjang. Ayo mengamati. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Jawabannya adalah cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Ciri-ciri ikan adalah hidup di air, memiliki tulang belakang, berdarah dingin, bernafas dengan insang, memiliki jantung dengan 2 bagian, dan melakukan reproduksi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Membutuhkan makanan dan air. 2. Bernafas. 3. Berkembang biak. 4. Bergerak. 5. Peka terhadap rangsang. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. 1, 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Jawabannya adalah 4000. 2, 1500, 2500, titik-titik, 4500, titik-titik. Jawabannya adalah 3500, 5500, 3, 2000, 4000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Jawabannya adalah 6000, 8000. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. 5250, 3250, 1250, 2250, 4250. Urutan bilangannya adalah 1250, 2250,
3.250, 4.250, 5.250. Ayo mengamati makhluk hidup saat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya adalah tumbuhan juga dapat bergerak, karena tumbuhan termasuk makhluk hidup. Dan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, dan akar bergerak ke bawah. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Jawabannya adalah tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Jawabannya adalah alat pernapasan pada hewan selain insang adalah paru-paru dan kulit. Misalnya, paus dan lumba-lumba bernafas dengan insang, dan cacing tanah bernapas dengan kulit. Ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Jawabannya adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya adalah makhluk hidup perlu air dan makanan. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Apa makanan untuk tumbuhan? Jawabannya adalah tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata, dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ayo menulis. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Jawabannya adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang silau lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika kita sentuh. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Jawabannya adalah mensyukuri keragaman makhluk hidup, salah satunya dengan menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya. Hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah 1. Tidak berburu liar. 2. Memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. 3. Memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Ayo berdiskusi. 1.
Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Jawabannya adalah melalui kegiatan bermain kuda-kudaan, tangan dan kaki dilatih untuk mengangkat beban. Jika dilakukan secara rutin dan benar, maka kegiatan ini akan membantu memperkuat tangan dan kaki. 2. Apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Jawabannya adalah memiliki badan yang kuat, kerjasama yang baik antara yang menggendong dan yang digendong, dan konsentrasi saat melakukan perlombaan. Untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik diperlukan badan yang sehat dan kuat. Tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. 1. Menjaga pola makanan. 2. Berolahraga dengan teratur. 3. Tidur secukupnya. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. 1. Suatu hari ada 3 orang anak yang sedang asyik bermain pasir di tepi pantai. 2. Lalu mereka merasa lapar dan hendak makan. 2 dari 3 anak tersebut mencuci tangannya sebelum makan, sedangkan 1 anak tidak mencuci tangannya. 3. Mereka bertiga pun makan dengan sangat lahap. 4. Keesokan harinya, anak yang tidak mencuci tangan tersebut harus menanggung akibatnya berupa sakit karena tidak membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan makanan ke mulutnya. Selesaikan soal-soal berikut ini. 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Jawabannya 1.200 ditambah 3.000 sama dengan 3.200 kotak. 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Jawabannya 3.000 ditambah 2.200 sama dengan 5.200 kotak. 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Jawabannya 1.200 ditambah 2.200 sama dengan 3.400 kotak. 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Jawabannya 3.000 ditambah 4.800 sama dengan 7.800 kotak. 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Jawabannya 1.200 plus 4.800 sama dengan 6.000 kotak. Amati gambar berikut. Kemudian, sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Aktivitas olahraga. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak menjadi contoh olahraga yang dapat menyehatkan tubuh. Dengan olahraga secara rutin, membuat tubuh menjadi bugar. Olahraga dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Peka terhadap sinar matahari. Peka terhadap rangsang menjadi ciri makhluk hidup. Saat ada sinar matahari, mata akan peka terhadap rangsang sehingga menjadikan mata terpejam. Sinar matahari menjadi sumber vitamin D yang bermanfaat bagi tubuh. Berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia berkembang biak dengan memperbanyak keturunan. Baik adik-adik, itu dia tadi pembelajaran tema 1 kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.